Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang paling kita wajib syukuri, karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita yang mensyukuri nikmat itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 20 Ramadan, ada yang 19, bulan yang ke-9 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2024 Miladiyah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini melanjutkan mengenal 5 ciri-ciri manusia suci bagian yang ketiga. Jadi 5 itu, yang pertama adalah manusia suci itu adalah
orang yang beriman yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan badannya dan hartanya. Membersihkan badan dengan berwudu, mandi, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, kemudian berwudu, kemudian kita melaksanakan ibadah yang lainnya. Maka manusia suci itu adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan semampu kita, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggalkan semuanya tanpa kecuali. Kenapa? Karena melaksanakan perintah semampunya, melaksanakan perintah itu pakai biaya, makanya semampunya. Tapi meninggalkan larangan itu tidak pakai biaya, maka cukup ditinggalkan, cukup tidak dilakukan. Supaya dicatat sebagai ibadah, maka niati, hari ini saya berniat bertakwa kepada Allah. Nah, jadi di dalam bertakwa itu melaksanakan perintah semampunya, meninggalkan larangan semuanya. Kalau enggak kita niati, sayang, karena amal itu tergantung niat. Kita sudah bertahun-tahun meninggalkan larangan Allah tapi enggak niat, enggak dicatat sebagai ibadah. Nah, bahkan hukum-hukum yang mubah saja kalau kita niati ibadah, makan, minum itu kan mubah. Tapi kalau kita niatin ibadah, diawali dengan bismillah, ya, maka kemudian dicatat sebagai ibadah, itu ya. Nah, kemudian cirinya itu yang pertama, orang suci itu senantiasa ingat kepada Allah yang didasari dengan ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah, ilmu yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang ada. Jadi manusia yang belum belajar ilmu mengenal Allah, maka dikatakan ilmunya belum sempurna, walaupun pejabat, walaupun kaya raya, gitu ya, walaupun sudah kemana-mana, ya kan. Tetapi kalau belum mengenal ilmu yang satu ini, maka belum dikatakan sempurna. Yang kedua, manusia suci itu adalah senantiasa membebaskan dirinya dari penyakit hati, penyakit hasad, dengki, iri, ya, riya, sum'ah, sombong, dan berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita, kita bersihkan. Jangan sampai ada noda sekecil apapun yang tertinggal. Itulah manusia suci yang kedua. Kemudian yang ketiga, manusia suci itu cirinya adalah senantiasa menjadikan diri kita itu menjadi manusia yang dermawan, suka memberi kepada sesama. Tidak sebaliknya, lawan katanya dermawan itu adalah pelitwan, ya, ahli pelit itu, medit, ya. Kalau bahasa Banjarnya apa Pak Ji? Engken, nah, engken. Ini saudara saya yang di Indonesia tahu nggak ya engken? Engkenisasi, oh, jadi menyebarkan paham pelit, ya gitu. Kalau bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arabnya engken itu apa? Apa? Bahlul, bahil, bahil, ya, bahil. Itu jadi orang suci itu yang ketiga adalah menjadikan dirinya itu dermawan. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, manusia suci itu senantiasa menjadikan dirinya siap membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nah, ini yang berat. Tapi walaupun berat bisa diangkat
ya, bisa dilaksanakan sesuai kesanggupan kita. Tapi kita berusaha. Jadi orang suci itu orang yang mau bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, indikasi atau ciri-ciri manusia suci adalah menjadikan dirinya menjadi manusia yang memiliki karakter bekerja keras. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai infak dalam keluarganya. Inilah barangkali 5 indikasi yang akan dibahas pada bulan Ramadan ini. Kalau misalnya tidak selesai, insya Allah bukunya ada. Judulnya adalah mengenal 5 indikator manusia suci, gitu ya. Isinya yang diceramahkan itu, ya, isinya ya seperti itu. Tapi karena tulisan mungkin ya tidak seperti, kalau ceramah kan bebas, gitu ya, kesana kemari. Tapi kalau tulisan kan sistematis, gitu ya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Yang ketiga, ciri manusia suci itu adalah menjadikan dirinya menjadi manusia yang dermawan. Dermawannya berapa persen? 100%. Loh kok pakai persen? Iya, sebab amal itu kalau enggak 100% itu kurang. Ya kan? Karena kalau sudah 100% itu sempurna. Kalau kita dinilai waktu belajar itu, kalau IPK kita itu 3,95 itu komelot banget, tapi belum sempurna. Tapi ketika 4,00, wah itu sempurna. Jadi amal itu, ya, sedekah, infak, zakat itu mesti 100%. Ya, makanya orang beriman itu kalau beramal 100%. Apa yang membuat persentase kita itu 100%? Yang mempengaruhi itu 2. Pertama, yang beramal itu mesti beriman. Bukan 2, 3. Orang yang beramal itu mesti masuk daftar orang yang beriman. Dibuktikan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di KTP-nya agama Islam, gitu ya. Yang kedua, orang yang beriman kemudian mewujudkan keimanan dengan amal soleh itu atas perintah dan contoh Nabi SAW. Mutaba'ah, mengikuti apa yang dikatakan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, itu kita contoh. Bagaimana Nabi bersedekah di luar Ramadan. Masya Allah, Nabi Muhammad tuh kalau punya harta gak tahan sampai seminggu, 3 hari aja habis, ya kan. Kalau kita ini lama banget, lengket dengan dunia itu, ya kan. Kalau kita punya harta itu bertahun-tahun masih ada. Rasulullah itu paling seminggu habis, gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, dermawannya Rasulullah itu tiada yang membandingi, angin saja kalah, gitu kan. Makanya kalau kita mampu menjadikan beliau Rasulullah sebagai contoh dalam kita beribadah, maka insya Allah berkualitas, bisa 100%. Kemudian yang ketiga, ya, itu mesti dilakukan supaya 100%, itu mesti ikhlas. Tidak ada kepentingan lain, nggak ada motif-motif lain, tuh nggak ada. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan, ya, antara yang bersedekah sebelum pemilu dengan yang setelah pemilu, bisa ya. Sekarang ini kayaknya sepi nih, sembako sudah nggak ada, bansos sudah habis, ya, para calon pejabat sudah nggak berkeliaran lagi ke rumah-rumah, ya, para pejuang serangan ba'da asar, ba'da subuh, fajar, sudah nggak ada lagi sekarang, ya. Yang ada adalah pejuang murni
dalam rangka mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mempengaruhi kenapa amal itu bisa 100%. Intinya di ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan mereka beribadah, melainkan ibadahnya itu murni, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dalilnya tentang dermawan ini ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. As-Saff itu di sana ada mulai dari ayat 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Nah, gitu ya. Allah memulai dengan menyeru orang yang beriman. Ini lagi-lagi beriman ini. Yang enggak beriman enggak diseru ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ulun sudah sering menyampaikan, ya itu harfun nida, khusus menyeru, ya, mengajak, ya, kepada orang yang akan diseru, ya. Berapa banyak ini? Ya-nya ini sebanyak 360 kali, ya. Alladzina, orang-orang yang, ini 150 kali. Amanu, yang khusus alladzina amanu itu 89 kali. Ini yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyeru dalam bentuk tawaran. Hal adullukum, hal apakah adullukum, kalian mau aku tunjukkan, antijarotin, yaitu sebuah perdagangan. Hal adullukum ala tijarotin, ya, atas perdagangan, perniagaan. Ala tijarotin, ya. Kalau begini kok nggak ingat. Kalau jadi imam ingat ya Pak Haji. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang perniagaan itu bisa mencegah dari azab Allah. Tidak hanya azab biasa, azabun alim, azab yang paling pedih. Nah, azab yang paling pedih ini hanya diberikan kepada orang-orang munafik. Kalau orang kafir itu azabnya enggak pedih. Azabun azim, azab yang besar. Tapi kalau munafik ini dilipat gandakan. Azabun alim. Jadi sampai mendarah daging panasnya itu. Dan tempat nerakanya juga yang paling karak, paling bawah sana. Itu. Ini ditawarkan, ini khusus kepada orang yang beriman. Orang-orang beriman, mau nggak aku tunjukkan satu perniagaan, satu usaha bisnis, yang bisnis itu bisa menyelamatkan kalian dari azab api neraka yang amat sangat pedih. Ya tentu mau dong ya. Gitu. Ini disampaikan dulu kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Apa itu? Ya, azab tunjikum min adzabin alim. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini dasar beramal itu mesti beriman. Jadi kalau orang sudah beriman kepada Allah, berarti sudah menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Tinggal setelah mengucapkan kalimat syahadat ini jadi apa lanjutannya itu terserah, ya kan? Ya. Makanya lanjutannya yang kedua adalah setelah kita beriman kepada Allah dan serangkaian rukun iman, maka selanjutnya yang dilakukan adalah watujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dengan apanya? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Dengan harta itu bagi orang yang hidup dan punya harta. Bagi orang yang tidak hidup
ya itu tidak diseru gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan yang tidak hidup itu? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu laksana jenazah berkeliaran di muka bumi walaupun mereka menguasai dunia, tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mati hatinya, mati rasanya, sehingga tidak percaya dengan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Makanya sebagai warga Indonesia itu harus memenuhi syaratnya itu harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau di sensus itu banyak ya manusia yang hidup di Indonesia tapi nggak beriman, malah memusuhi ya. Tapi ya dibiarkan. Nah, jadi orang yang diseru di sini untuk berjihad di jalan Allah itu dengan hartanya. Mau banyak bagus, mau sedikit boleh. Yang penting siapapun yang dititipi rezeki dari Allah, sebagian dijadikan untuk berjuang di jalan Allah. Wa anfusikum, ini bagi orang yang beriman tetapi miskin. Makanya jihadnya, berjuang membela Islam ini itu menggunakan raganya dan jiwanya, tenaganya gitu ya. Dzalikum, yang demikian itu jihad yang dimaksud di depan tadi, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Nanti lanjutannya ayat selanjutnya akan diberikan ampunan dan seterusnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah juga menyeru khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi khullatun wala syafa'ah. Di sini Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah, berzakatlah, berwakaflah gitu ya. Pokoknya yang kaitannya dengan masalah rizki itu, rizki dalam bentuk harta dan non harta, nanti kami jelaskan insya Allah. Jadi orang yang beriman diseru oleh Allah untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah sebelum kita menemui suatu hari di mana hari itu tidak ada jual beli lagi, artinya sudah tidak bisa beramal lagi. Kapan? Kiamat. Kiamat mana ini? Kiamat suhro, pada waktu kita sudah mati, maka kita itu sudah kada kawak lagi beramal, bersedekah kada. Walahulatun, dan di situ juga tidak ada persahabatan, pertemanan sudah putus, sudah mati, ya kan? Dan di situ tidak ada lagi usaha untuk mendapatkan syafaat, pertolongan Allah SWT. Tinggal apa yang pernah dilakukan sebelum mati, ya kan? Makanya kalau kita ingin menebus diri kita dari api neraka, jadikanlah harta kita itu sebagian diwakafkan, ya. Nah, ini kalau di program disertasi ulun yang ulun tulis itu akan ditindaklanjuti dalam program wakaf tunai. Wakaf tunai ini nanti disosialisasikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya umat muslim dunia. Ini aktualisasi daripada ciri-ciri manusia suci itu, ya. Kenapa kok mesti berwakaf gitu? Wakaf tunai ini tidak hanya orang kaya, orang miskin pun bisa. Kenapa? Karena cukup 50.000 itu bisa berwakaf. Boleh sebulan sekali, boleh setiap 6 bulan sekali, boleh setahun sekali, boleh seumur hidup sekali. Jadi Bapak Ibu setelah ceramah ini coba berniat wakaf tunai, minimal 50.000 Bang.
Nah, kalau belum ya dikumpulin dulu, kalau sudah 50.000 setorkan kepada imam, nanti disetorkan ke Lembaga Nazir Wakaf Indonesia. Lembaga Nazir Wakaf ini lembaganya karena tindak lanjut dari disertasi yang kami susun. Biasanya disertasi itu kan cuma untuk itu tanda sudah selesai, diuji lulus, tapi yang ini ditindaklanjuti supaya pahalanya mengalir. Strukturnya mulai dari pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai RT. Tujuannya untuk apa? Tujuan wakaf tunai itu untuk membangun ekonomi umat yang berbasis nilai keadilan yang religius. Siapa saja yang boleh mengambil program ini? Semua jenis manusia yang punya uang 50.000, nah, gitu ya. Siapa mereka? Mulai presiden sampai RT. Itu dari struktur ya. Presiden boleh wakaf, menteri boleh wakaf, anggota dewan MPR boleh wakaf, pengusaha boleh wakaf, ya, gubernur dan jajarannya boleh, bupati, wali kota, pokoknya sampai RT itu, Bang. Terus mahasiswa, lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, terus penegak hukum misalnya mulai dari Kapolri sampai Kapolsek, mulai dari apa itu yang TNI itu dari pusat sampai bawah sampai Babinsa. Pokoknya semuanya boleh. Lembaga pendidikan formal maupun non formal. Ya, nah, alhamdulillah jadi ini kita sosialisasikan dalam bentuk karya nyata gitu ya. Nah, kan cuma 50.000. Nah, dengan 50.000 kita sudah bisa memegang sertifikat wakaf tunai atas nama yang bersangkutan, ya, kayak sertifikat kita punya tanah gitu. 50.000, ada tulisannya 50.000. Walaupun malaikat raqib juga sudah mencatat. Nah, ini adalah usaha untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari azab neraka. Itu. Jadi kalau kita ingin membebaskan diri kita, ya sebelum mati, ya kan? Kemudian di ayat tadi Allah menyatakan wal kafiruna humudz zalimun. Adapun orang-orang kafir itu mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Seakan Allah mengatakan begini, kalau aku sudah menyeru kepada kalian hai orang-orang yang beriman, dan kalian sudah aku beri rizki, sudah aku kasih kesehatan badan yang kuat sehat walaupun miskin, ya gitu kan. Karena dengan badan sehat bisa dipakai untuk kerja. Dengan bekerja bisa menghasilkan nilai ekonomi. Dari hasil ekonomi itu sebagian bisa diinfakkan, diwakafkan, gitu kan. Nah, tapi kok tidak mau, maka sama dengan orang kafir gitu seakan. Karena kufur, mengingkari nikmat Allah itu. Dan itu sama dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri. Bapak Ibu, apabila kita itu tidak bisa mengelola harta dunia ini sesuai dengan hukumnya Allah, kita ini akan terhina banget, ya kan? Bagaimana tidak terhina, ya kan? Ulun ngasih ilustrasi gini. Suatu saat Bapak Ibu dalam perjalanan kehabisan bensin, kebetulan tidak membawa uang, padahal pas habisnya di depan orang jualan bensin. Gimana nih? Wong pian nggak bawa uang, bukan nggak punya uang, gak. Bawa ATM memang, duitnya di dalam banyak. Tapi ketika itu nggak bawa uang cash senilai satu liter untuk sampai ke pom bensin. Tapi sang jualan itu gini, bisakah Bu ulun anu dulu dibantu 1 liter, nanti saya ambilkan uangnya di ATM. Seorang ibu itu menjawab, maaf Pak, gak bisa, tapi kan sudah terlanjur dimasukkan. Tapi kebetulan bapak itu membawa HP, Pak, HP.
bawa HP. Jadi Masya Allah, nilai manusia di hadapan manusia itu lebih rendah dibandingkan HP. Ketika HP diserahkan, tak nih Bu, tolong dipegang HP saya ya, baru mau. Di situ. Padahal nilai kita manusia ini kalau di hadapan Allah itu tinggi sekali. Kalau diri kita ini dimatikan, maka sama dengan membunuh seluruh manusia. Kalau diri kita ini dihidupkan, sama dengan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Tapi nilainya di hadapan manusia yang kapitalis tadi itu tidak memandang sebagai manusianya, tetapi memandang nilai 1 liter. Nah, itu. Nah, kemudian ketika itu misalnya ya belum dimasukkan, apakah kita mesti harus mendorong berkilo-kilo sampai pom bensin? Kenapa itu terjadi? Karena 2 hal. 1, karena tidak kenal terhadap penjual bensin, tidak makrifat kepada pengusaha bensin eceran, dan tidak terkenal kita ini, gitu ya. Makanya kalau kita mengenal Allah, nanti kesulitan apapun yang kita hadapi pada hari kiamat nanti akan ditolong oleh Allah SWT karena kenal. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, apa yang terjadi nanti? Sementara kekuasaan pada hari itu dipegang oleh otoritas Allah semata. Sedangkan di dunia tidak kenal manusia saja diperlakukan dengan hina. Ya kan? Itu. Ini kalau kita berhadapan dengan dunia jadi hina. Makanya saya melihat seperti itu, sebaiknya Bapak Ibu sekalian itu perlu menyebar foto Bapak beserta alamat dan sebagai apa statusnya, jadi sebar ke warung-warung penjual sembako ya, bensin, supaya kalau kehabisan itu bisa dikenal. Kalau kenal kan nyaman. Saya kenal dengan Pak Haji misalnya kan, Pak Haji jualan, insya Allah mau utangin hanya sejam aja kok, mau, bahkan bisa-bisa nggak mau dibayar, bisa-bisa gitu. Tapi karena nggak kenal itu Bang. Makanya makrifat ini penting sekali, terutama makrifat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenal Allah itu nyaman, kita itu merasa memang kehadiran kita di muka bumi ini sebagai tamu, fasilitas yang ada ini adalah milik Allah ya, untuk menyambut kita sebagai tamu ini. Tentu sebagai tamu kan tidak berlagak sebagai tuan rumah gitu kan. Tapi kadang-kadang tamu itu berlagak sebagai tuan rumah sehingga menguasai fasilitas yang ada di muka bumi ini. Lalu kadang-kadang juga kasihan pengusaha-pengusaha itu, para penambang yang sudah pada sebagian ditangkap-tangkap itu. Masya Allah, kekayaannya banyak banget, pada akhirnya ditangkap KPK. Nah itu nanti hasil korupsinya itu siapa itu yang punya? Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, maka upaya menjadikan diri kita sebagai manusia yang dermawan itu adalah mulia sekali gitu ya. Baik, mari kita urutkan. Yang pertama yang perlu kita dermawankan, kita dermakan, kita berikan kepada sesama itu dari sekian banyak macam pada diri kita. Itu yang pertama adalah jiwa kita, nyawa kita. Nyawa kita korbankan untuk jihad di jalan Allah. Jadi kalau nyawa kita untuk berjihad kemudian misalnya gugur, sudah nggak bisa kembali lagi, ya kan? Kita menjadi syahid, ya kan? Tapi kan yang seperti itu mong di negeri kita aman, ya kan? Kalau mau berjuang ke Palestina juga nggak punya modal ya, dan harus resmi. Sementara kita juga cara memegang senjata juga nggak tahu juga dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya bertempur dengan nggak tanpa senjata begitu misalnya, maka kita korbankan nyawa kita itu untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang dermawan. Jadi mendermakan
menginfakkan, mensedekahkan nyawa kita di jalan Allah. Inilah yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah dalam konteks fisabilillah itu, gitu ya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah serta para sahabat pada perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lainnya. Mereka gugur di medan perang menjadi syahid dan menjadi tujuan mereka dalam hidup mereka itu. Jadi nyawa kita korbankan. Nah, bagi orang yang paham dan imannya betul, maka yang demikian itu enggak berat. Enggak berat ya. Kalau ada panggilan jihad tuh langsung itu, Bang. Malah banyak yang mendaftar. Dulu zaman Nabi itu ada anak-anak yang ikut mendaftar, saking semangatnya manfaat jihad itu. Tapi karena umurnya belum sampai 15 tahun ya enggak boleh, gitu kan. Jadi harus balik dulu, harus sampai dulu usianya 15 tahun baru boleh berjihad di jalan Allah. Yang kedua yang bisa kita dermawankan, kita berikan kepada orang lain adalah yang melekat pada diri kita, misalnya jabatan ya. Seorang pejabat itu harus bisa menjadikan jabatannya itu bisa kita berikan kepada orang lain. Fungsi daripada jabatan itu adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi tujuan menjadi pejabat itu gitu dalam Islam. Seperti zamannya Khulafaur Rasyidin, zamannya Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu memang benar-benar fungsinya itu sesuai. Karena fungsi jabatan itu untuk melayani. Dan itu merupakan amanah yang apabila tidak kita lakukan, maka kita termasuk pengkhianat. Makanya Umar suatu ketika inspeksi ke kampung-kampung di Madinah sana untuk melihat rakyatnya, apa ada yang masih kelaparan, apa ada yang masih tidak bisa tidur karena belum makan berhari-hari. Datang itu diintip itu dari rumah-rumah. Rumah zaman dulu kan tidak seperti sekarang, gitu kan. Bisa dilihat. Kemudian suatu ketika ditemukan Umar beserta ajudannya itu, ada seorang ibu dengan beberapa anaknya nangis gitu. Lalu didatangi, "Wahai ibu, kenapa anak pian kok menangis?" Ibunya menjawab, "Anak saya itu sudah berhari-hari enggak makan." Lalu Umar mengatakan, "Lah bagaimana Umar bin Khattab itu? Bagaimana yang dilakukan Umar?" Kata Umar pada yaitu Umar itu zalim banget katanya. Jadi bilang, "Nah, kalau misalnya Umarnya itu kita ini mungkin sudah di penjara itu ibu itu. Enggak pandang bulu. Tapi karena Umarnya itu pemimpin itu memang tujuannya untuk melayani, maka langsung kembali ke Baitul Mal, ke gudang gandum gitu ya. Diambil satu sak, lalu dipanggul sendiri. Ajudannya namanya Aslam bilang, "Ya Amirul Mukminin, saya aja yang membawakan. Masa Amirul Mukminin membawa gandum?" Amirul Mukminin malah marah. "Diam kamu. Apakah kamu mau menanggung dosa saya nanti di akhirat? Saya sebagai Amirul Mukminin yang memegang amanah ini, saya juga yang harus membawa." Masa dari gudang berapa kilo itu? Nggak usah kita bayangin, pokoknya jauh. Sampai di sana kemudian diberikan, "Wahai ibu, tolong ini dimasak untuk anak pian." "Wah, terima kasih Bang, nggak tahu benar. Pian lebih baik daripada Umar." Padahal Umarnya dia. Umar ya diem aja, seneng aja, karena bukan pencitraan. Nah, alhamdulillah habis sudah ya. Ini gimana nih? Enggak apa-apa ya. Karena insya Allah nanti ada bukunya insya Allah. Masih banyak ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Mungkin ini aja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup berdoa dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.